Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Agame Kaswara, pendamping PKH Desa Sekarwangi, Kecamatan Balangbong, Kabupaten Garut. Pada kali ini saya akan membuat video simulasi modul perlindungan anak atau modul 4 sesi 11 tentang upaya atau cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu masih semangat? Baik. Saya lanjut ya. Kali ini saya akan membacakan cerita ya, membacakan cerita. Atau ibu-ibu misalkan ada yang mau membantu saya membacakan cerita, ku bapak heula. Aku saya dulu mau Bu atau sampai beres ya. Nih, ceritanya itu ada di buku pintar halaman 22, Bu. Silakan dibuka. Nah, cerita ini tentang seorang anak ya. Namanya Nina, anak dari Ibu Eda. Baik, saya mulai ya, Bu. Nah, silakan kita sama-sama membaca ya. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau ke sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Nah, Ibu Eda ini ibunya si Nina. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Bu Eda. "Hai Bu Ati, ngapain ngurusin anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Gitu ya Bu, kata Bu Eda. Ibu Eda segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Jadi Nina ditarik sama Bu Eda masuk ke rumah. Dan Ibu Ati termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Termenung itu ngahuleng ya Bu, olohok. Betul. Dalam hatinya bertanya apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Jadi si Bu Eda ini sering memarahi dan memukul, siapa tadi nama anaknya? Nina, betul ya. Nah, itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan ketika menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya nih. Di sini ada nggak kejadiannya yang sama seperti Nina tadi? Atau ada dari ibu-ibu, maaf nih, ibu-ibu di sini yang memperlakukan anak seperti Ibu Edah tadi, seperti dalam cerita tadi? Gak apa-apa. Nah, mulai dari sekarang, ibu-ibu jangan lakukan seperti itu lagi ya. Kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang sukses di masa mendatang. Untuk menjadi sukses itu kan harus sehat, cerdas. Nah, kalau misalkan kita sering melakukan kekerasan, kan banyak dampak negatifnya ya Bu ya. Banyak akibat buruknya. Betul. Nah Ibu, kalau misalkan Ibu melihat kejadian seperti tadi, apa yang akan Ibu-Ibu lakukan? Badai kumaha Ibu-Ibu? Ibu posisi sepertos Ibu saat ini teh sepertos Bu Ati ninggal Bu Eda gitu. Ibu badai kumaha? Ibu mau gimana? Apa yang akan Ibu lakukan? Menegur Bu Eda. Sebentar, misalkan ini itunya yang misalkan itu tetangga ibu gitu ya,
tetangga ibu mau ditegur, ditegurnya dengan cara bagus, yang baik-baik ya, jangan yang bisa nantinya memancing emosi. Tegur ya, saya tulis di sini ya Bu. Kalau misalkan gak bisa ditegur, malah ngelawan gimana? Mau berantem? Gak boleh. Jangan ibu-ibu ya. Tekengeng pas saya. Apa selanjutnya? Betul, bicarakan ke saudara atau ke keluarganya yang sekiranya nanti bisa menasehati. Bicarakan ke keluarganya. Ya. Kalau misalkan sama keluarganya masih tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan, gimana Bu? Bagus. RT RW. Atau aparat-aparat yang ada di lingkungan kita, betul, RT RW, ada misalkan tokoh masyarakat. Kalau misalkan lebih dekatnya ke kadang kan di kita mah muslim, ada ketua DKM yang berpengaruh seperti itu bisa ya. Kemudian ke perangkat desa bisa ya. Sampai yang paling tadi kalau misalkan ini masih tidak berpengaruh, bisa ke polisi. Bisa ke polisi. Bagus sekali, sudah pintar-pintar semua ibu-ibunya. Jadi kalau misalkan ada kejadian itu jangan hanya karena awalnya kita empati, kasihan sama anaknya, malah kita berantem atau jadi main hakim sendiri. Lakukan tindakan yang baik, jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan karena malah akan menimbulkan masalah. Ini sebentar Bu. Nah ya, selain ke polisi ada juga bisa ke, kalau misalkan ada lembaga-lembaga lain yang bersifatnya bergerak di perlindungan ibu dan anak ya, biasanya ada. Nah baik, sampai di sini paham Bu? Terima kasih. Demikianlah video simulasi kali ini tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya berharap mendapatkan kritik dan saran dari fasilitator agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.